Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li jami'i ashabil kiram wa li tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa li jami'i masyayikhina wa mu'allimina wa ustadina وَلَقَرَبَاتِنَا وَلَقَرَبَاتِهِمْ وَأَمْوَاتِنَا وَأَمْوَاتِهِمْ وَوَالِدِنَا وَوَالِدِهِمْ وَجِدَّتِنَا وَجِدَّتِهِمْ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمين عَلَى مَا نَوَى بِهِ شَيْخُنَا الْفَاتِحَةُ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Adada kulli harfin kutiba aw yaktabu abadal aminin wa dahdat dahilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di masjid atau majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan barakah kita berkumpul di masjid atau di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita, keluarga kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat kita qabul, dan mudah-mudahan kita barataan husnul khatimah indal maut. Amin amin ya rabbal alamin. Ya dalam pula salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi wa 'ulumi fid darain amin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala radiyallahu anhu babul hithi 'ala al-akli min 'amali yadihi wa ta'affufi bihi 'ala as-su'ali wa ta'arrudi li i'ta'i. Bermula ini bab menerangkan tentang dorongan atas makan daripada usaha tangannya, bil ihtirafi wal ihtisabi, wa ta'affufi dan bertahan bihi dengan makanan anis su'ali daripada meminta, wa ta'arrudi lil i'ta'i dan menyandarkan li'i'ta'i pada mengasih, memberi. Ya, itu babnya. Jadi babnya itu suruhan
atas makan daripada hasil usaha seorang, dan larangan daripada meminta-minta, dan bertahan kita daripada makanan yang ada. Itu maksudnya dah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ayyah tatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'uhu. Muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi kita, li ayyah tatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi, sesungguhnya orang yang menanggung, orang yang mencari kayu lalu diikat akan kayu tadi, kemudian diangkat di punggungnya, khairul lahu, itu lebih bagus, min ayyas anak, daripada orang yang meminta ahadan akan seseorang, fayu'tiyahu aw yamna'uhu, maka dikasihkan orang atau ditegahkan orang lain. Jadi hadis ini berhubungan dengan suruhan berusaha dan larangan daripada meminta, berpinta. Jadi Nabi kita menyuruh lawan kita supaya jangan berpinta. Amun kalau di sidin berusaha aja, kita kalau biasa kita tak berusaha aja sidin. Jangan ada kawan halus, ya, sampainya sidin, mun kada kawanannya mencari kayu barang di hutan, kumpulkan kayu ikat jual, nah itu bagus pada meminta. Kenapa? Karena orang yang meminta itu bisa dihinakan, ya adalah terhinanya. Fayu'tiyahu, bisa diberi orang, au yamna'uhu, bisa juga ditegah orang. Mun diberi orang ada banyak juga, ditegah orang mah sakit banget hati. Karena orangnya nang mana nih? Apa nang kada memberi ini orangnya tuh orang pemalar. Mana pemalar penyerikan. Mbak. Togol ini beda. Assalamualaikum. Tabang assalamualaikum. Ini liwar pegelangan-pegelangannya kayak langsung minta itu. Nah, ini Nabi jangan kayak gitu. Bila kada dagang ya Pak, wa ta'arradu lil i'ta'i, maka tahan dia di situ. Tahan. Sabar ya dulu. Ya, sabar dulu sedih. Kemudian kita kalau mengamalkan adalah berusaha yang paling ada asal ada. Wa anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan daripada Abu Hurairah pula daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajah Nabi kita kana Daud alaihi salam la ya'kulu illa min 'amali yadihi, rawahul Bukhari. Wajah Nabi kita adalah Nabiullah Daud itu, beliau tidak makan kecuali min amal yadihi, daripada amal tangannya. Ini gawin tangan seorang, ya, gawin tangan seorang. Padahal sidin apa yang sujud ru'a wa yabi'uha liyakula min thamaniha ma'anahu min kibaril muluki. Padahal sidin itu pangkat sidin raja nang ganal, artinya raja nang haram. Tetap sidin berusaha. Apa usaha sidin? Yang sujud duru'a, sidin menenun akan baju besi. Artinya baju besi itu ditampak sidin. Karena di antara mukjizat Nabiullah Daud alaihi salam, tangan sidin ini kawa malamahkan melunakkan adat besi. Tapi tak pernah japai wasi. Iya, japai sidin wasi itu mah kayak agar-agar kalau dibentuk ya. Jual sidin, wa yabi'uha, sidin jual akan itu baju besi tadi, liyakula min thamaniha, untuk makan daripada harganya, artinya hasilnya tak. Nah,
raja itulah. Bahkan Allah Ta'ala berfirman agar Allah wasyaddidna mulkahu wa bersenatan kubri kerajaan kepada Nabi Daud. Tapi tetap sidin kada hendak makan dari hasil daripada kerajaan sidin dan sidin. Nah itu karena bahasa pernah maaf tadinya membuat pemerintah jadi guru dua itu kalau di dalam kitab Hidayatus Salikin ujar Syekh Abdul Samad Al-Indari itu harta daripada pemerintahan jasidin banyak nang kada baik pada baiknya. Nah ini orang memang sudah wara, sudah hati-hati banget. Makanya daripada hasil-hasil nak ini kebanyakannya orang-orang yang wara itu hasilnya kada dimakan. Tapi terkadang disedekahkan, terkadang dibagi, bahkan kada diterima. Ini orang yang wara. Mungkin ini orang awam ya bersangka baik aja. Ya ambil yang baiknya aja, yang kada baik jangan diambil. Ya tahulah. Ya sedenda. Rawahul Bukhari. Nabi Daud itu bermakna usaha dah. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Zakaria alaihi salam najjaran, rawahu Muslim. Adalah Zakaria atau Nabi Zakaria alaihi salam, beliau adalah seorang najjaran, yaitu tukang kayu. Sani'an ya'kulu min kasbihi, beliau begawi menabang kayu, mencari kayu, ya'kulu min kasbihi, makan daripada hasil usahanya. Kenapa? Wal qa'idatu syar'iyyatu, bermula kaidah yang syariah, menurut kaidah syariah, kasbul halali khalisun min al-ghithi bisairi wujuhihi, usaha yang halal yang bagus daripada menipu itu dengan sekalian jalannya. Ini suruhan daripada syariat. Jadi kita disuruh oleh syariat, oleh agama berusaha, cuma cari usaha yang halal, usaha yang bersih daripada menipu. Bisa iri wujuhi dengan sekalian jalannya. Masalahnya jalan kayak apa? Nah, bila mau berusaha maka orang ini menjalankan syariat, adalah syariat jalan. Wal iktisabu, dan bermula usaha itu, wa ainut tawakkal 'ala Allah, itu adalah ain daripada tawakal. Ain itu mata lah, mendirnya bahasa itu mata. Bendanya nih. Artinya puncaknya tawakal itu berusaha. Orang yang kada mau berusaha kepada tawakal, kada tawakal dulu. Ya, aku tawakal kepada Allah aja, ya. Tapi ada berusaha. Mau belum tawakal lagi. Mahadang aja. Ya, ketinggian dia belajar. Dia bisa turun. Dia belajar tinggi. Jadi belajar baik, belajar. Amun dasar rezekiku kada kemana-mana juga aja. Ini banyak orang yang salah pemahaman. Ya. Al-Quran bujur, hadis bujur, kada salah. Ya, ujar Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada binatang atau makhluk di permukaan dunia ini kecuali aku yang menjamin rezekinya. Bujur, kada salah, Bang. Ya, cuma nang salahnya ini memfaham maksud daripada itu, ya karena berusaha. Artinya kita rezeki kita bujur, rezeki kita cuma tetap disuruh berusaha. Apa arti usaha di sini? Inilah jalan tawakal kita kepada Allah. Usaha dulu, usaha berjalan dulu, bergerak dulu, ya jangan berhenti. Belajar tauhid, masa panggil, tuntung orang belajar tak. Kalau belajar tawakal aja, ya. Pemayattaqillaha yaj'alhu makhraja, siapa yang bertawakal Allah beri jalan keluarnya. Itu ibadah aja. Usaha kada. Dia mau usaha. Nah ini salah juga aja saja. Faqad kana li Junaidi, dan sungguh adalah Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Kana fil bazazaini, beliau adalah tukang kain. Imam Junaid tukang kain.
Wa kana Ibnu Adham yakthurul kasbu wa yanfuqu minhu daruratuhu wa yatasaddaqa bibaqihi. Dan adalah Ibnu Adham, beliau itu banyak berusaha. Ibnu Adham, ya, wali Allah Ta'ala, ya lah. Sidin wali banyak berusaha. Ada belanda itu katanya, ya kan, berusaha. Tetapi usaha sidin wa yanfuqu minhu daruratuhu, sidin nafkahkan minhu daripada usaha tadi daruratuhu, darurat namanya nanggasan keluarga, biasa si anu nafkahnya. Sisanya bang wa yatasaddaqu bi baqihi, beliau sedekahkan sisanya. Itu orang cara-caranya. Artinya kita berusaha ini kada senang tujuan yang di sini aja kada. Tujuan kita berusaha, disinilah cara kita mendekatkan diri kepada Allah lewat usaha. Jadi jangan dulu ada sim usaha. Nabi Zakaria berusaha, Nabi Daud berusaha, Imam Al-Junaid Al-Baghdadi berusaha, sidin berdagang. Ibnu Adham berusaha juga sidin, ya kan? Kada berenai kan. Padahal orang-orang yang kayak ini biarlah berenai ini dapat ini. Padahal cuma kenapa berusaha supaya kita nih orang awam nih jangan pengoleran, supaya kita orang awam jangan tak pakai nama syariat. Itu tujuannya, hikmahnya. Ini perlu pengoleran ini boleh juga lah. Wa al-Miqdad ibn Ma'di Kariba radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min an ya'kula min 'amali yadihi, wa inna Nabiyallahi Dawud sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min 'amali yadihi, rawahu Bukhari. Ujar Nabi kita, tidaklah memakan oleh seseorang ta'aman akan makanan qatun sama sekali khairan yang lebih baik daripada bahwasanya ia memakan daripada amal tangannya. Wa inna Nabiyallahi Dawud sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min 'amali yadihi, karena sesungguhnya Nabiullah Daud alaihi salam beliau makan daripada hasil usahanya seorang. Rawahu Bukhari. Artinya daripada beberapa hadis tadi, ini kesimpulannya Nabi kita menyuruh lawan kita jangan berenai, ya. Artinya tuh jangan pengoleran. Cuma berusaha itu kan di ayat yang sebelumnya, ya. Kalau kita hendak berusaha, jangan lepas daripada namanya hakikat dan tarekat pulang. Usaha ini ngarannya syariat, ya. Makanya Allah Ta'ala bujur aja menyuruh kita berusaha. Cuma sebelum berusaha tunaikan dahulu kewajiban kita kepada Allah. Di dalam Al-Quran di ayatnya semalam yang pertama ujar Allah Ta'ala, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Ujar Allah Ta'ala, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, maka apabila telah selesai oleh kalian akan sembahyang. Itu dong sembahyang deh. Kalau di sini kan di dalam tafsirnya salatul Jumu'ah itu sembahyang Jumat. Ayat ini dikhitab atau tujuannya sembahyang Jumat. Cuma kenapa dibawa sembahyang Jumat? Karena Jumat ini adalah pangkalan daripada, artinya Sayyidus Shalah, yalah, kepala sembahyang, pangkalannya nih. Nah, sembahyang Jumat ini berarti itu kepala daripada sembahyang yang lain. Karena sembahyang Jumat ini hukumnya fardu ain, yalah, fardu. Ini hukumnya fardu apa? Fardu berjamaah.
Nah, sedangkan sembahyang nang 5 waktu itu sebab berjamaah hukumnya sunnat tidak. Adalah berjamaah sunnat. Nah, sedangkan sembahyang Jumat ini hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu ain boleh salah. Fardu ain kalau jemaah itu kan sembahyang fardu kifayah ini kan boleh kadang sembahyang berjemaah. Nah, lalu di dalam sembahyang Jumat itu kalau kita niat kadada fardu jamaahnya tertinggal, maka sembahyang Jumatnya kada sah. Dalam fikih bila kita tersembahyang jemaah di takbiratul ihram tertinggal, niat Jumatnya tertinggal, niat jamaahnya tertinggal. Sahajaku sembahyang fardu Jumat berjamaah atau mengikut imam atau jadi imam tertinggal maka sembahyang Jumatnya kada sah. Arti tertinggal di sini tadudi. Tadudi itu kan kalau sembahyang 5 waktu itu boleh kita mengandaki jamaah tuh boleh diandaki setelah takbiratul ihram. Sedangkan sembahyang Jumat ini wajib ma'andak jamaah itu rahatan takbiratul ihram. Ini harus jadi fardu atau hukumnya. Kan di dalam sembahyang dalam niat itu qasad, ta'alud dan ta'yin. Kira-kira. Nah, kalau sembahyang Jumat itu ditambahi qasad, ta'alud, ta'yin jamaah. Jadi di dalam kitab Fathul Mu'in itu atau i'ana di situ di bab Jumat bila tertinggal jamaah rahatan nang takbiratul ihram tadi, maka sembahyang Jumatnya kada sah. Nah, berarti bersangatan dulu dengan lain kan. Kalau dia sembahyang yang 5 waktu, ibaratnya tuh pandak jamaahnya tuh imbah tuntung takbiratul ihram kada apa. Atau rahatan imam membaca Fatihah. Hanya kita atau kita hanya kita umpat beribadah menjadi makmum karena Allah Taala jadi buat ada apa? Nah, sedangkan Jumat tadi kada boleh nanti itu. Nah, lalu kiasannya Jumat ini lebih bersengatan daripada sembahyang yang lain. Nah, makanya ayat ini dibawa dengan sholatul Jumat, ayat apa sembahyang Jumat. Jadi ujar Allah, fa idza qudiyatis shalah, maka apabila telah selesai oleh kalian akan sembahyang yang Jumat. Kiasnya yang Jumat saja disuruh, apalagi kan sembahyang yang lain. Nah, ujar sini, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah oleh kalian di atas permukaan bumi. Ini jangan tapi belawas. Jangan tabelawas, ayo di sini berjauhan masuk tempat itu. Ayo keluaran pada masjid. Nah, tadi suruh wabtagu min fadlillah, keluaran pada masjid betul sembahyang, bersuruh mencari karunia Allah Taala. Cari artinya suruh usaha. Ya. Nah, jadi caranya supaya kita berusaha di berkah dan mendapatkan berkah dari Allah Taala, sembahyang jangan ditinggal. Ada kita nih kebanyakannya ujar guru dua hakikat, tarekat, syariat dan tarekat yang banyak dipakai itu syariatnya aja. Hakikatnya tertinggal, tarekatnya bilang kada ada juga. Nah, akhirnya usaha yang kita gawe itu kada berkah. Kenapa? Sembahyang perai kada bisa sembahyangan. Ya. Tahu aja orang-orang juhur dah kena aja dulu ya. Malam-malam. Ya akhirnya hasil usaha itu kada dapat berkah dari Allah Taala. Makanya di sini ujar ulama an ba'di salaf, man ba'a aw ishtara ba'da al-jumu'ah barakallahu lahu 70 marrah. Barang siapa berjualan atau bertukar ba'da al-jumu'ah setelah sembahyang Jumat, ya amalan. Ujar ulama, sebagian ulama berkata barang siapa berjualan habis sembahyang Jumat atau ia bertukar barang habis sembahyang Jumat, barakallahu lahu 70 marrah,
maka Allah berikan keberkahan baginya sebanyak 70 kali lipat. Nah, ini amalan sembahyang Jumat nih, tulak ke warung boleh karena apa? Abis sembahyang Jumat buka warung orang ya kan? Buka aja kan nukar ada dapat berkah dari Allah. Ini kehebatannya itulah. Cuma imbas sembahyang tadi. Asa sembahyang, amun kada sembahyang biar berjumahat berbuka. Kada sembahyang papai juga. Ini maksudnya lakinya sembahyang, mami sembahyang juga. Iya kata. Artinya sembahyang itu penting ya. Lalu ujar guru waktu belajar kitab ini begini digurulun. Ini amalan barang siapa membaca ayat fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, habis sembahyang Jumat dibaca ketika hendak keluar pada masjid. Amaliyah diamalakannya, didawamakannya baca ayat tadi fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, maka fadilatnya ujar silin orang tu kada harapan miskin. Nah, malah apa dia lah. Ini apalah ayat yang ada banyak ada. Jadi betul-betul sembahyang hendak keluar dari masjid kita. Sebelum keluar baca dulu. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Nah, ini siapa yang membaca ini ujar ulama, maka orang itu dijamin rezekinya. Orang itu dijamin nyaman hidupnya, usahanya berberkah. Mudah-mudahan kita kawailah, mudah-mudahan kau amalkan. Nah, jadi Allah sudah melajari lawan kita. Disuruh dia usaha, disuruh. Cuma caranya supaya bagus, jadi imbah sembahyang. Contoh sembahyang waktu atau usaha, dan bila sampai waktu usahanya dimandang. Jangan jadi sampai waktu masih dia berusaha. Ini kena keberkahan bukan ada. Usaha itu ada berkah. Maka bila usaha ada berkah, harta ada berkah, umur ada berkah, iya nang kada karasaan tuh habis. Itu tanda kada berkah. Umur 70 bila kada berkah, napa tandanya bila kada rasa satu umat itu kada berkah. Maka tanda kiamat ya Nabi diantaranya banyak umur seseorang kada ada keberkahan lagi. Artinya apa? Inya sehari itu tuh rasa satu umat banget, seminggu rasa satu umat banget, sebulan rasa satu umat banget. Maka ini lanjut lah. Kada kerasaan cuma hat pulang aja. Iya lah. Kada kerasaan cuma hat aja. Kada kerasaan nanti tanda aja Rasulullah tanda bahwasanya umur itu kada ada keberkahannya, hari itu kada berkah. Sama harta kita, usaha kita ada berkahnya, tandanya bila harta yang didapat dapat sudah 100 juta, ada sebulan habis, ada seminggu habis, ada kerasaan habisnya. Ya kan? Dibeli orang berani hari kuliah 1 juta, hari ini dapat, kemarin habis. Nah, ini tanda ada berkah jadi. Nah, royal bersama nikah ada berkah. Tapi bila usaha itu berkah, hasilnya berkah, nang kita dapat ini nyaman banget. Kau menikmati. Ternyata dulu bila dapat harta, dapat nikmat, tanda nikmat itu berkah, harta itu berkah, usaha itu diberi keberkahan oleh Allah, nyaman kita menjalankan. Kau menikmati keseluruhan. Bila ada berkah ya teh diberi Allah 1 juta, ya nak ada beli sehabis. Tempatnya ya habisnya, tukarakan tadi aja kan. Mau cepatnya aja. Asal ada duit bertukar benar kan ya. Mungkin ini pian lah, lawan di daerah perkotaan tuh ini. 100.000 tuh biaya bahaya dia biar. 100.000 tuh. Bawa aja ke pasar 100.000 tuh. Kenapa bilang ada bahaya habis. Ini kebanyakan di sudah harta yang kurang berkahnya di juga. Tapi berkah lagi dari zaman. Kenapa? Karena orang-orang yang mencari harta, orang yang berusaha banyak mementingkan usaha daripada Allah Ta'ala-nya.
Makanya kebanyakan manusia i'tiqad tuh tak kena di usaha sini kebanyakan. Tak kena di sini. Makanya kita zaman-zaman akhir zaman ini masalah i'tiqad itu semakin merosot. Apalagi orangnya mana sudah kada bisa menuntut ilmu, orangnya sudah mereka kada tahu di napa-napa, ya kan? Ilmu agama kada ada, ilmu dunia aja nanti tumpuk, ilmu dunia aja, akhirnya ya Allah ya tahu usaha aja. Makanya jalan marhum guru bahari apa? Jadi anak itu katanya kita nih, amun hendak berusaha alim dulu, amun hendak kawin alim dulu. Jadi jangan asal banget aja usaha. Ini kata jadi anak pintar berhitung, pintar berpandar, pintar gini ya. Ilmu agamanya kan ada, suruh berusaha, suruh berdagang. Ilmu agamanya kan ada, akhirnya usahanya tadi apa? Kada keberkahan. Maka bila sudah keberkahannya dicabut daripada usahanya, sekalipun banyak yang dia dapatkan karena merasa hanya banyak. Ini mudahan kita selamat ya. Banyak sudah kayak i'tiqad kayak benar nih keyakinan banyak tagana di hukum adat, banyak tagana di sabab sini, banyak tagana di sini. Maka makin ini akhir zaman ini belajar tauhid itu bilang kata piatu lagi mau melajari tauhid itu bilang kata piatu lagi guru-gurunya orang-orangnya aja. Artinya melajari tauhid nang bujur-bujur. Nang bujur-bujur mengaji berduduk tauhid tuh dan mulai daripada awal sampai akhir. Orang-orangnya aja. Itu gen bila sudah mau gen untuk paling genjang gen bertiga, bersepuluh lah mau duduk di hadapan. Mulai awal. Tapi bila sudah masalah dunia, wah tibak dulu. Makanya buktinya tuh ini keburuan ulun bocah. Aku tuh jasiden dulu di majelis bila terangkan masalah ilmu i'tiqad, masalah ilmu fikih, ilmu tasawuf bilang banyak kuringan. Tapi bila sudah mengunjuk ini amalan sugih, wah di sini. Kan pasang palingan. Nah di sini pasang pulpen. Ini amalan sugih di sini, wah kata. Tapi jadi ini amalan supaya selamat akhirat, kakainah dulu mati. Ujian. Ini kakainah dulu mati aja. Nah ini sudah kita akidah kita dibilang merosot. Apalagi di akhir zaman ini banyak fitnah. Di antara fitnah yang paling banal ya kita nih harta, ya kan? Harta ini pula malalar kemana-mana kah? Ini kan virus, bujur bang virusnya ada. Cuma yang jadi masalah apa? Saking ketakutanannya lawan virus, iman tercabut. Kada sadar, cuma kada sadar tercabut. Kenapa kada sadar? Ya kada tahu. Ya, kenapa jadi kada tahu? Karena dia kada belajar. Suruh menuntut ilmu, suruh belajar, apa jawabannya? Haur. Menuntut ilmu haur. Menuntut ilmu haur. Di guru kebanyakan haur kok paring. Artinya sibuk terus. Nih menjalani usaha terus yang dijalankan, usaha terus. Kenapa? Jawabannya maka pintar. Nabi nyuruh berusaha, Allah nyuruh berusaha. Cuma caranya menjalankan usaha kada sesuai dengan syariat. Ya. Bahkan saking nih macalnya nafsunya nih macal. Wani bocah. Aku mun kada berusaha mati. Allah. Usaha ini wajib hukumnya betul. Berusaha ini wajib hukumnya bujur. Mau si anak bini hukumnya wajib bujur, ada salah. Cuma yang salah kita tagana di usaha sini. Padahal ada yang lebih wajib daripada usaha apa? Tuntut ilmu. Apa gunanya ilmu? Membujurakan usaha. Orang berusaha tanpa ilmu, nah kayak motor kada berem. Mobil di orang kada pakai rem kayak apa? Ada motor kada pakai rem. Ranjah terus. Ya tadi guru bila hendak berbini, hendak berusaha alim dulu. Mun kada alim, anak bisa dihitung suruh pedagang. Anak ganal begadangan harap mencangkul suruh rumah. Suruh ke kebun, ya kan?
Akhirnya inya ilmunya kadada di dagangan nang di pikirannya kayak apa supaya untung. Nya kalian dunia. Lalu berdagang bertakar bertimbang nang sekilo wah hendak malah kakaknya kurangnya sedikit orang ada tahu juga. Ada tahu. Nah, lampu makanya kita lebih kalau pada nang timbangan ini kada nah bibiya kami sangkut kena nang cakramanya ini kira ini orang aja ngeliat ini kada bibiya sangkut malahan mau kawa bintu nah orang kada tahu juga kan nah ini gara-gara apa kada begitu suruh ke perumahan suruh ke kebun nah ambil campur ya kan ambil alat suruh ke kebun mau bertanam mau ke rumah tapi kena berpikir perumahan ini kebun ini kipit sebetulnya terpakai juga nah kakat ampun kawan akhirnya patuh mengakat kakak-kakak dibatasi ampun kawan diregol ampun kawan nah, kenapa ilmunya kadada ini betulan nang bertukar bang kadada ilmu juga sama ya tulak ke pasar ya kan nang ada ilmu tulak ke pasar maka sudah pemalar ilmu ada bertukar nang betimbang bertukar nang betakar ya kan tukar iwak nukar lombok nukar bawang ilmu kadada dalam batu tukar dagang nih kadada batu tukar ilmunya jahil asal ada duitnya aja betimbang tukar bawang sekilo berapa paman sekilo perayanya berapa ini disuruh tukar bawang nih kayak beli sekilo 15.000 10.000 aja pamannya sekilo wah setengah mati dia menawar kada kawan 14 jangan paman kada 10.000 aja nasa kilo nah kada menukar kada aja paman ayo hak ya 13 barang akur ditimbang sekilo ini malah buk sudah kenapa ujang tukar nang jahil tawariakan paman tukarin tawariakan di paman ini pada sudah murah harganya tetawariakan pula maka nang saking bangetnya wani mokot seorang nah halus sedikit bawangnya halus nah pokok jangan nang halus sabit itu orang lagi ini begenggang nah buat seorang malimak aku nggak ada paman menawari ayo pak sudah ayo aja lila lila paman paman iya lila lemak ini rasa sakit banget nah ini kalau menurut agama ada boleh kenapa ini jual belinya rusak sudah bila jual belinya rusak maka fasik rusak jadi subhat kemana bukannya haram hukumnya nah ini habis itu pulang mbah nukar tadi kada baakat habulang mau bertukar kada nah dibawa kulit ke rumah bermasak nah dimasakkan dimakan-makan ke laki dimakan-makan ke bini dimakan-makan ke anak yaitu anak atau laki atau bini macal timbul kena aduh kenapa yuk bini pun macal banget kenapa yuk laki pun macal banget kenapa yuk anak pun kada kasihan oh jangan salahkan mereka salahkan diri seorang kenapa kita berusaha kita bertukar kita bergawe apa aja kada dengan dasar ilmu bahaya. Makanya Nabi menyuruh talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tuntut ilmu itu hukumnya wajib. Kenapa? Gasannya kayak ini pernah supaya gawian-gawian kita itu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi usaha wajib, cuma yang lebih wajib daripada usaha apa? Tuntut ilmu. Untuk lo ilmu, jangan asal usaha. Kena kita usaha ada ilmunya tak kena di sini. Lalu mana itu ucap, aku zaman kada usaha mati. Aku aja kada mencari mati. Aku aja kada makan mati. Aku aja kada berduit mati. Nah, apa sudah? Nah, itu bisa ini bakapilan amun sampai ke hati. Karena di dalam tauhid itu kadadan yang memberi bekas artinya kainat artinya seluruh alam ini kadadan yang memberi la ta'thira kainat dan kadadan yang memberi bekas daripada alam semesta ini illallah hanya Allah taala
Kada memberi bekasnya. Arti kada memberi bekas itu kada nang bermanfaat, kada nang kawama menyediakan hanya Allah Ta'ala. Lalu kan kenapa nang ada ini kawa lading kenapa kawa manatak? Makan kenapa jadi kanyang? Minum kenapa jadi ampe haus? Itu cuma sabab. Sabab aja. Bis itu bang, amun kada pakai lading kawalah manatak bisa. Pakai lading bang, pakai lading nih kawalah kada tatatak kawa. Siapa? Nabi Ismail. Api kawalah kada mahangusakan bisa Nabi Ibrahim. Ya. Kada makan kawalah kanyang bisa Nabi Yunus dalam perut iwak. Kada makanan sih, nah ini makan. Nani makan apa? Sudah apa? Tasbihnya lah. Nani makan sendiri dan makanan. Nah artinya semua yang ada di alam semesta ini barataan itu sebagai sabab. Kenapa Allah bakal lawan sabab kada langsung? Karena hikmahnya ada sabab ini supaya kawa kita memfaham dengan akal. Amun langsung, padahal jauh berkada bermakanan nasi, kawa aja Allah menganyakan, bujur, kayak itu kita langsung bingung kena. Syariat kada jalan pulang. Kisah kada ada, kan ada kisah ulang. Iya Allah. Nah lalu ini ulahkan sabar. Lading tatak apa daging pagat sabar lading. Parut kanyang sabab makan. Kadang memberi bakas juga, sabab itu juga. Kadang memberi bakas, cuma tadi sabab itu dasar hikmahnya supaya masuk ke akal kita. Dan ulang kenapa? Ulah sabab itulah kehendak Allah. Kehendak Allah. Amun Allah ini berkehendak tapi kada masuk ke akal kita, mau kita kada pinandu lawan sidin. Lalu supaya kita pinandu lawan sidin, diulahakan sidin sabar. Kawin sabab adanya anak. Padahal kada kawin kau aja anak. Siapa? Sedimar apa sedimar? Ibarat kada ada kuitan bisa aja timbul. Siapa? Nabi Adam. Coba mun kita memikirkan Nabi Adam kada bakuitan kalau timbul. Nah, ini mau pikiran nih. Mun kada menjelaskan ya lah. Nah, lalu dijelaskan oleh Allah Ta'ala lewat sifat-sifat sidin. Lalu diulahlah sabar, lalu diulahlah hukum adat. Nah, ini kayak usaha itu cuma sabab dan syariat aja. Jadi supaya sabab dan syariat ini jalan, pakai hakikat. Hakikatnya Tuhan juga yang memberi bakas. Lalu kan supaya terjadi hakikatnya bagus dari usaha cari jalannya apa? Tarikat ngarannya. Jalannya supaya sampai kepada Allah Ta'ala. Nah, dalam jalannya tadi cari syariatnya usaha. Nah, oleh karena itu ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama tauhid setiap kali mereka berusaha itu kada memandang usaha ada. Tapi yang dipandang mereka daripada usaha itu kisah Allah Ta'ala ada di sana. Bahasa kita kisah, nah kalau bahasa tauhid itu mazhar di situ. Nah lalu ini buhannya tengah, buhan nang wali-wali itu berusaha, inyak ada tagana di situ. Kenapa berusaha turun ke pasar? Kenapa turun ke perumahan? Kenapa ke kebun? Hendak melihat kisah benar ya. Begitu aja. Nah, kisahnya banyak kisahnya. Banyak. Mun kita hakun harus memikirkan. Makanya ujar Nabi, tatafakkaru fil khalqi la tatafakkaru fil khaliq. Pikirkan makhluk, pikirkan kejadian alam semesta, janganlah engkau memikirkan Allah Ta'ala, jangan. Bila memikirkan Tuhan langsung, nih bisa hang tuh kalau bahasa kita ya gigilaan. Dia guru juga belajar tauhid sepangga, ya kan? Allah aja nang memberi bakas, Allah berataan. Lalu wujud artinya ada, ya, kidam artinya apa tiada permulaan. Berarti mah kada permulaan, siapa yang memulakan? Ujung pulang. Akhirnya enak ngumut di sini di pinggir jalan. Aja sidin. Aja menggus gelis, ya lah. Tahu ngumut di pinggir jalan. Nah, aja menulis mana? Nanti boleh heng seorang anak, ya, lalu tuan bro, assalamualaikum bro, ya, heng deh orangnya, ketinggian kerja, katanya ketinggian lah seorang yang salah pengalaman, nah itu, jadi kita mudahan jangan tagana di usaha tadi, ya jangan tagana,
Nah supaya jangan tagana di sini, jadi jalannya dulu sembahyang, beramal, tuntut ilmu. Ini orang awam, jalan pemulaan. Kalau langsung mana kisah-kisah kayak dulu nih pemulaan di jalan dulu. Orang anak berusaha nih mencari keberkahan, jadi kayak apa aja napa ujar Allah nggih dulu. Sampai waktu sembahyang ya, bagi waktu yang diberi Allah Ta'ala sebanyak 24 jam 24 kalau diberi Allah waktu ada nang lebih nggak ada lah 24 lah ini cuma kalau sudah nafsu ini mulai cakap aja lebih dari 24 jam ya. Ini nang diberi Allah 24 jam dibagi bisa-bisa jam bagi-bagi berapa terserah aja berapakah bagiannya gasan berusaha gasan menuntut ilmu, gasan beramal bagi 3 bagi. Kalau bulan mana akan presiden cukup bagi kita orang awam berusaha mulai jam 6 pagi sampai jam 5 sore cukup sudah di sini. Karena habis maghrib berusaha beramal, ya kan? Habis isya tafakkur, habis isya menuntut ilmu atau di sini sebaliknya. Habis maghrib untuk ilmu, habis isya beramal. Jangan dihabiskan selama 24 jam untuk dunia. Karena dunia ini semakin dikejar semakin berjauh. Semakin kita berhimmat semakin uyuh. Itu sifat dunia. Allah sudah menerangkan dalam Al-Quran. Kata Allah, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, hatta muttum wa dufintum. Ini sifat dunia. Semakin kita berlomba-lomba mengejar dunia, takatsur, berlomba-lomba. Ya, hatta zurtumul maqabir, niscaya kalian akan mendapatkan penyesalan. Sampai mana penyesalannya? Hatta muttum wa dufintum, sampai kalian mati, sampai masuk ke dalam liang lahat. Ini menyesal. Lagi hidup di Jepang, kapung sana, kapung sini, berak sana, berak sini, kejar sana, kejar sini. Kenapa? Nih melihat ini hendak itu, hendak ini, hendak itu. Ya. Umur kada kau mahadang. Umur ini jalan terus, berputar terus umur kita. Kalau kaliannya, aku nak usaha dulu ke mereka kita tahan dulu. Kada kawan. Makin ini Israel ini dia melihatnya. Kadang melihat lah, cuma mau dilihat-lihat banyak dipayah nih bilang pacapnya pacap belele maka pulang kada memandang orang ini orang tua sadang ada nang sing anuman mati ada nang kada tanda napa-napa betui ya ada macam-macam ada nang umur 20 ada nang umur belas-belasan amun nang 50 ke atas tuh sudahnya ada biar ya ulun kipayah lah jam 10 kipayah habis tengah hari kipayah pulang kamar yang kipayah pulang mati biar dulu ini cakap manusia tuh ucut toto kenapa jam 10 cabut karena jam 1 sana pulang cabut pulang kan yang itu cabut pulang ada nang imbe kedua mah mantar undangan karena lah jam 11 itu jam 11 sana alhamdulillah kemana itu lagi ini ada juga. Artinya kita ini hidup di tampulo masih diberi Allah Ta'ala umur ya gunakan dengan sebaik-baiknya karena kita kada tahu kada memandang Tuhan kada gue aku anu masih kakainah belum mati kada apa bila sudah sampai ajalnya kata kawadi tunda kada apa kalau ibaratnya aku satu tempat lagi nak mati kata ya, maka Nabi di akhir zaman banyak orang mati nang takajud. Banyak nang takajud, arti takajud itu apa? Kadang nang matinya kada takajud, nang hidup takajud. Ya takajud nang hidup nang takajud. Kenapa? Aku aja asahan ya minum teh di warung di lawan itu. Jarang banget bawa panggilan. Ingat tadi sekali pulik ke rumah pengumuman di masjid telah meninggalkan akan dunia aja. Nah, berarti boleh nih. Yalah, ada berdiam dalam dunia ada. Telah meninggalkan akan dunia atau telah meninggal dunia si Anu bin si Anu. Iyalah si mana duduk sini tadi.
Takajut kena. Takajut. Ya lah. Ini bakal bandang itu siapakah gidiran? Gidiran siapakah? Ya, hanya kita nih menghadang nih bang. Gidiran menghadang. Pada kawakan. Jagoro juga artinya nambah. Kuitan sudah, pada tuan sudah, ya lah. Artinya tuh kain sudah habis, nini sudah berdahulu mati, ya lah. Abah sudah, ben mama sudah, sebenarnya siapa lagi? Itu siapa lagi gilirannya tak? Datuk, kain, ya lah. Abah, mbak abah ini siapa? Siapa mbak abah ini urutannya? Mama pelenjak, mama sudah juga siapa lagi gilirannya? Kacucu lah, awam itu kacucu, abahnya dulu. Ini giliran. Jadi ini berputar gini berarti nah amun habis waktu, habis umur dipergunakan gak senang. Dunia aja usaha jangan kada karuan, usaha jangan kada bermanfaat. Akhirnya ya dalam kubur kayak apa itu? Ujar malaikat, ma'amaluka, apa amal ikam? Ada. Ya, ada. Kenapa? Lagi dunia suruh nuntut ilmu kena. Suruh beramal kena. Kenapa? Usahaku banyak nang diurus. Ya, mudah-mudahan kita selamat pada mudah-mudahan. Ya lah, mudah-mudahan. Itu artinya usaha nih supaya berkah tadi dia beramal, berilmu, ya lah, sembahyang dulu. Betul sembahyang, ujar Allah Ta'ala aja fantashiru ayyuja. Lagi di sini malah usaha lagi dua berjuang. Wa batagu fil ardi wa batagu min fadlillah, cari karuniaku. Cuma mencari usaha di situ disuruh apa? Nang khalisan, nang bersih. Jadi nang minal ghashi dengan kadada cara-cara nang dihukum di melanggar hukum syarat jangan. Bisa diwujudin dengan cara jalan apapun terserah aja. Allah Ta'ala menyuruh berusaha silakan. Terserah usaha apa kan Presiden. Asal halal usahanya. Dan sebelum berusaha tadi ya ibadah dulu. Kan asal usaha aja. Mudahan kita berada selamat jalan sampai udah. Artinya orang itu berusaha tapi nawaitunya untuk akhirat kayak apa? Selamatkah bagi dirinya Pak? Selamat. Tapi niat hajanya selamat. Ya. Karena kita tingkatan orang awam. Ini ada orang awam, ada orang khawas, ada orang khawasul khawas. Ya. Ada kita orang awam, niat artinya niat yang bagus, tujuannya cukup akhirat. Amal dan ikhlas akhirat. Kalau orang sudah khawasul khawas, ini kan ada lagi mandang akhirat, tapi yang dipandang Allah Ta'ala-nya. Ada kita orang awam, ada kau mandang Allah dulu. Jadi kayak apa? Niat akhirat, kenapa jadi berusaha? Sekira nyaman di sana menunaikan kewajiban itu. Akhirat. Kenapa sembahyang? Nyaman masuk surga. Kenapa baik amal? Nyaman masuk surga. Kenapa berusaha? Supaya masuk surga, sana halal. Ya kan? Nah ini sudah ikhlas orangnya, sudah tujuan akhirat sudah bagus sudah orangnya. Amun tujuan usaha karena dunia memang dilarang. Jadi dilarang berkata. Jadi dilarang niat orang lagi berkata. Nah, bisa dah. Nah, bisa. Kemudian mana sambungannya babul kirami wal judi wal infaqi fi wujuhil khair sakata billahi ta'ala wallahu a'lam bis-shawab ya awal barakah. Ini sebenarnya sampai awal dah. Nah, itu. Nah, kita ini perlu bacaan salah dan khilaf perlu minta maaf, minta halal, minta redha atau minta barakaan. Mudah-mudahan nama-nama bacaan tadi ulun sampaikan tadi bermanfaat bagi kita, terutama bagi diri ulun seorang, dan mudah-mudahan dengan barakah kita berkumpul di sini dengan niat dan menuntut ilmu agama dan menjalin tali silaturahmi. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita, kepala warga kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batin seumur hidup, dan mudah-mudahan kita berdatang dilimpahkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, dan mudah-mudahan kita berdatang di iman masuk syurga bighairi hisab, dan dikumpulkan bersama dengan kekasih kita yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.